Dongeng Bahasa Indonesia. Bocah sapi yang pemalas. Alkisah, di sebuah desa sederhana di Korea, hiduplah seorang bocah lelaki yang sangat malas bernama Kwang. Kwang, maukah kau pergi dan mengupas kentang untuk ibu? Oh, maafkan aku, Ibu, tapi besok ada ujian yang sangat penting. apakah itu benar? Bukankah besok itu hari libur dan lusa juga hari libur kan? Sebenarnya sekarang ini sedang liburan musim panas kan? Jika ada orang yang meminta bantuan kecil, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk tidak melakukannya. Apakah kalian semua ingin makanan ringan dan jus? Ya, Aku mau. Jadi, bisakah kalian semua membantuku membuat jus? Aku merasa sakit perut. Aku akan pulang dan minum obat dan kembali setelah 1 jam. apakah dia melarikan diri karena dia harus memeras beberapa buah? Suatu hari, karena kesal dengan cara putranya, ibunya menyuruh Kwang bekerja sepanjang hari. Kwang membantu ibunya dengan memasak, bersih-bersih, dan pekerjaan yang lainnya. Pada akhirnya, dia sangat muak sehingga dia melarikan diri sebelum ibunya bisa memintanya untuk melakukan tugas yang lain. Kenapa ibu bisa membuatku bekerja sangat keras? Sebaiknya aku bersembunyi di pohon ini. Mungkin ibu mencariku. Lalu dia lari ke atas pohon besar itu dan beristirahat di dahannya. Dari sana, dia bisa melihat beberapa ternak sedang merumput jauh di lapangan yang hijau. Aku berharap aku bisa menjadi seperti sapi. Makan sepanjang hari, tidur sepanjang hari, tidak melakukan apapun selain merumput di rerumputan yang lembut. Itukah yang benar-benar kau inginkan selama ini? Seekor sapi? Siapa itu? Hanya orang tua yang tidak banyak bekerja. Oh, jadi kita berdua sama. Aku juga tidak suka melakukan pekerjaan. Kita tidak sama. Aku suka melakukan pekerjaan. Hanya saja aku sudah terlalu tua. Sementara kau adalah apa yang mereka sebut malas. Jika malas adalah apa yang membuatku bahagia, maka aku akan malas. Aku lebih suka menjadi sapi yang mengunyah makanan dan tidak lakukan apapun. Kau pikir sapi itu malas? Mengapa kau tidak menjadi sapi dan rasakan sendiri? Bagaimana aku bisa? Orang tua itu menyeringai lebar kepada Kwang. Itu mudah. Kau bisa berubah menjadi sapi dengan seperti ini. Hei, apa yang kau lakukan? Apa yang terjadi? Ada sesuatu di belakangmu? Sepertinya ekor sapi. Kwang sekarang ketakutan. Di kepalanya tumbuh 2 tanduk runcing, 2 telinga merah muda besar, dan kemudian tiba-tiba dia mendapati dirinya berubah menjadi sapi, berdiri dengan posisi merangkak. Mo. Bocah konyol. Sudah kubilang ini akan bisa terjadi. Kau hanya tidak percaya padaku. Sang pengembala sapi membawa Kwang pergi ke sebuah peternakan dan menjualnya kepada seorang petani. Ini dia teman. Kau menginginkan seekor sapi untuk pertanianmu kan? Aku punya yang bagus untukmu. Mu. Oh tidak, dia menjualku. Baiklah. Terima kasih banyak. Aku akan merawatnya dengan baik. Pastikan untuk mengawasinya. Karena terkadang ia sedikit malas. Mengatakan itu, si penggembala menepuk Kwang dan lalu meninggalkannya pergi, meninggalkan Kwang yang benar-benar tidak berdaya.
Sekarang mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan. Kuang mengalami masa-masa sulit di pertanian. Petani segera menyuruhnya bekerja di ladang, dan Kuang yang malang mencoba dengan sia-sia untuk menjelaskan kepada si petani bahwa dia sebenarnya bukanlah sapi. Aku bukan sapi, aku manusia. Mu. Ini hewan yang berisik. Kuang tidak terbiasa dengan pekerjaan apapun, dan karenanya dia sangat tidak berguna bagi petani. Mu. Kau tampaknya tipe yang lemah ya. Aku harus melakukan sesuatu untuk itu. Kuang menatap petani itu dengan ketakutan. Dia pikir dia akan dihukum karena dia tidak bekerja keras. Oh tidak, bagaimana jika dia mencambukku atau membuatku kelaparan? Oh, kenapa aku menjadi seperti ini? Dia mendengar langkah kaki petani itu kembali dan dia mulai gemetar. Oh tidak, oh tidak. Oh. Ini dia. Ini sebenarnya adalah pakan terbaik yang aku dapatkan. Aku akan memberimu 1 barel buah nanti. Kau sudah bekerja dengan baik, jadi mari kita kembali ke gudang. Kuang tersentuh. Dia tahu dia tidak bekerja dengan baik untuk petani yang bergantung padanya dan merasa tidak layak atas kebaikan ini. Malam itu, Kuang terbangun dan berpikir dalam-dalam. Petani itu tidak terlalu kaya untuk menyisihkan 1 tong apel, dan dia juga merawatku dengan baik. Aku kira aku harus membalas budi. Jadi untuk menyenangkan hati petani itu, Kuang mulai berusaha keras dalam pekerjaan yang dia lakukan. Ayo, aku bisa melakukannya. Wow, kemarin bahkan kau tidak bisa berjalan beberapa langkah di ladang. Hari ini kau telah melakukan hampir setengahnya. Kerja yang bagus. Kuang sangat terkejut dengan pujian yang tiba-tiba itu, dan itu hanya membuatnya ingin bekerja lebih keras lagi. Kuang segera mulai menikmati pekerjaan yang dia lakukan saat dia menemukan dirinya menjadi lebih kuat dan lebih bahagia. Petani itu baik seperti biasa padanya, dan dia menjaga Kuang dengan sangat baik. Tapi seiring berjalannya waktu, Kuang mulai menyadari bahwa seekor sapi melakukan lebih dari yang dia bayangkan. Dia juga mulai merindukan tempat tidurnya yang hangat dan semua makanan enak yang akan dia makan sebagai anak laki-laki normal. Bagaimana bisa aku begitu bodoh dan malas? Ibu pasti sangat lelah bekerja seharian. Itu sebagian adalah kesalahanku karena tidak mau membantunya. Jika aku ada di sana sekarang, aku akan melakukan semua yang dia minta dariku. Ketika dia tertidur, dia mendengar suara si penggembala tertawa dalam mimpinya. Kuang kaget. Dia melihat sekeliling untuk menemukan dirinya, bukan di gudang kayu petani, tetapi di bawah pohon di mana dia bertemu dengan penggembala sapi yang aneh. 2 tangan, 2 kaki, dan tidak ada ekor. Apakah semuanya benar-benar mimpi? Whoopee! Dia bergegas kembali ke rumah dan diam-diam menyelinap ke dalam untuk melihat ibunya yang sedang tidur. Dia merasa menyesal melihatnya dan membuat keputusan tegas untuk bekerja keras dan langsung pergi tidur. Keesokan paginya, ketika ibu Kuang terbangun, sang ibu keluar dari kamar dan melihat rumahnya sudah bersih. Ada apa ini sebenarnya? Ibu, kemarilah dan ayo sarapan. Ibu Kuang sangat terkejut, sehingga dia berdiri menatap putranya dengan terpana. Bagaimana mungkin anakku bekerja? Kuang, apa kau baik-baik saja? Dan kemana kau pergi tadi malam? Aku baru saja pergi ke rumah teman, Ibu. Aku minta maaf atas apa yang telah aku lakukan, Bu. Atau sebenarnya atas apa yang belum aku lakukan. Sepertinya itu lebih masuk akal. Dengar. Aku tahu betapa kerasnya kau bekerja dan aku tidak pernah membantu ibu. Jadi mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak akan malas lagi. Sesuai dengan kata-katanya dan karena ibunya sangat terkejut, Kuang muda mulai bekerja sangat keras. Dia melakukan semua pekerjaan yang diminta oleh ibunya dan segera orang-orang mulai lupa bahwa dia pernah malas. Kuang sekarang adalah seorang anak yang bahagia dan pekerja keras yang telah belajar bahwa semakin keras bekerja untuk sesuatu, semakin besar perasaan pencapaiannya.